Di sebuah dunia di mana bumi telah hancur total dan dikuasai oleh robot serangga, manusia terpaksa pindah ke pulau-pulau terbang di langit untuk hidup. Di kota akademi ini, banyak orang datang untuk belajar dengan harapan menjadi penyihir atau prajurit untuk melawan robot serangga. Saat ini, dua gadis dari Dewan Siswa sedang membaca informasi tentang seorang siswa. Siswa pertama menulis laporan diri, tetapi isinya sangat tinggi hati, menganggap dirinya sebagai dewi yang akan menyelamatkan dunia sehingga merasa tidak pantas harus menulis laporan karena tidak mengerjakan PR. Kedua gadis itu hanya bisa menghela napas dan kehabisan kata-kata. Siswa kedua terlalu baik hati. Meskipun memiliki hati yang baik, kekuatannya terlalu lemah dan tidak cocok untuk menjadi seorang prajurit. Siswa ketiga adalah siswa terburuk di seluruh sekolah dengan rekor kalah dalam lebih banyak pertandingan dan belum pernah menang sekalipun. Tiga individu ini dinilai sebagai yang terlemah di seluruh sekolah, dan jika situasi tidak membaik, sekolah terpaksa harus mengeluarkan mereka bertiga. Ketua Dewan Siswa meminta salah satu gadis ini menjadi pembimbing untuk memperbaiki keadaan tiga siswa tersebut. Tetapi gadis itu enggan dan memutuskan mencari orang lain untuk mengambil alih tugas ini. Saat itu, mereka bertemu dengan tokoh utama, Kanata, yang sedang memeriksa catatan di gudang arsip. Temannya, Liot, datang dan menemukan bahwa Kanata telah berada di sana sepanjang malam untuk menghitung ulang catatan dan mengetahui bahwa ada beberapa orang yang mencuri. Liot terkejut karena orang lain membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan itu. Tetapi Kanata hanya butuh 1 malam. Liot juga memberitahu bahwa dekan penyihir ingin bertemu dengan Kanata. Setelah itu, Kanata meninggalkan gudang arsip dan berhasil naik bus ke sekolah. Saat tiba di halte, dia menekan tombol turun dan berjalan menuju sekolah. Tetapi di tengah jalan, seorang gadis menabraknya. Gadis itu menganggap Kanata tidak memperhatikan jalan, tetapi sebenarnya dia yang berlari terburu-buru. Gadis itu marah karena roti selainya jatuh di celana Kanata dengan selai menghadap ke dalam. Dia ingin Kanata minta maaf, tetapi Kanata tetap merasa ini adalah kesalahan gadis itu. Saat gadis itu hendak mempermasalahkan hal ini, Kanata berhasil melarikan diri. Kanata kemudian pergi mencuci celana dan bertemu gadis lain yang sedang memuji kecantikan dirinya sendiri. Kanata agak bingung dengan tindakannya, dan gadis itu menganggap Kanata terpesona oleh kecantikannya. Sebenarnya, Kanata terpesona oleh tindakan konyol gadis itu. Gadis itu mulai menganggap dirinya sebagai dewi, sehingga Kanata menyarankan agar dia berhenti berhayal dan fokus latihan. Gadis itu menyadari Kanata tidak mengenakan celana panjang, mengira dia seorang penyimpang, dan Kanata terpaksa melarikan diri. Kanata bersembunyi di toilet untuk menunggu celananya kering. Sementara itu, murid-murid perempuan di sekolah mulai bergosip tentang adanya seorang penyimpang di sekolah. Saat Kanata keluar, dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang menganggap Kanata sebagai penyimpang yang sedang dibicarakan. Gadis itu berpikir Kanata hendak berbuat jahat sehingga hendak berteriak, tetapi Kanata sudah melarikan diri. Akhirnya, Kanata berhasil masuk sekolah, namun tampaknya semua orang di sana menganggapnya sebagai seorang pengkhianat karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Yuri, adik perempuannya, yang dulu mengaguminya, kini membencinya. Chloe, sang pembimbing, meminta Yuri tidak marah pada Kanata lagi. Yuri pergi, dan Chloe meminta Kanata untuk tidak membuat Yuri marah lagi karena Yuri pindah ke sini untuk dekat dengannya. Sudah 6 bulan berlalu sejak hari itu. Kanata kemudian bertanya alasan Chloe ingin bertemu dengannya. Chloe membawanya menemui dekan dan mengatakan bahwa Kanata dipanggil untuk membantu menjadi pembimbing bagi sebuah tim. Setelah memeriksa catatan tim tersebut, Kanata menyadari bahwa nilai mereka sangat buruk. Kanata kemudian pergi ke ruang tim dan menemukan bahwa 3 gadis di tim itu adalah gadis-gadis yang ditemuinya hari itu. Mereka segera mengeluarkan senjata karena kesal pada Kanata, menganggapnya sebagai penyimpang dan orang yang sulit disukai. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, mereka menyimpan kembali senjatanya. Mereka bingung kenapa Kanata dipilih menjadi pembimbing mereka. Kanata meminta mereka tidak mempermasalahkan itu dan memberitahu bahwa dia akan melatih mereka agar bisa mengalahkan tim lain. Kanata yakin mereka juga ingin mengalahkan tim lain dan menarik perhatian. Kanata, yang dijuluki Pedang Hitam, akan membantu mereka mencapai tujuan itu. Kanata ragu karena belum pernah melihat Riko berlatih. Riko sombong menganggap dirinya sudah mahir sehingga Kanata tidak perlu khawatir. Namun, Kanata belum pernah melihatnya sehingga menganggap Riko setara dengan Sora, yang hampir paling bawah. Riko terpaksa menerima pelatihan Kanata. Lekti tidak punya banyak pendapat, jadi Kanata setuju untuk ikut serta dalam pelatihannya. Chloe bertemu lagi dengan Yuri dan memberitahu bahwa Kanata menjadi pembimbing untuk sebuah tim. Yuri menganggap Kanata biasanya tidak mau membantu orang lain dalam hal ini, tetapi kali ini dia tidak bisa menghindar karena perintah. Kanata membawa 3 gadis itu ke langit. Kanata tidak suka menggunakan sihir terbang,
jadi dia menggunakan papan terbang untuk lebih cepat. Dia ingin mereka berusaha menangkapnya karena tahu kekuatan mereka masih lemah. Jadi dia membatasi kekuatannya. Namun, Kanata yakin dia masih bisa menghindar dari ketiganya. Kanata kemudian berlari, dan Sora segera mengejarnya. Riko ingin merencanakan terlebih dahulu sebelum mengejar. Sora dengan cepat mengikuti Kanata, dan Kanata mengakui kecepatannya tidak terlalu buruk. Kanata meningkatkan kecepatan untuk menghindari Sora, tetapi Sora juga meningkatkan kecepatannya dan mengeluarkan pedang besar untuk menyerang. Kanata berhasil menghindari semua serangan dan memutuskan untuk menghilangkan Sora dengan memperlambat untuk membuatnya kehilangan keseimbangan dan melarikan diri ke dalam awan. Kanata mengakui kekuatan fisik Sora tidak buruk, dan tepat saat Lekti sudah berada di belakangnya. Tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak menyerang ketika ada kesempatan. Namun, Lekti terlalu baik hati untuk memenangkan pertempuran dengan cara curang seperti itu. Setelah itu, keduanya bertukar beberapa serangan, dan Kanata menyadari bahwa Lekti memiliki keterampilan tertentu, gerakan yang tepat, dan refleks yang cepat. Tetapi masalahnya mungkin terletak pada kurangnya kepercayaan diri. Tiba-tiba, dari belakang, Riko menargetkan Kanata dan menembaknya. Kanata menyadari dan mencoba menghindar, tetapi khawatir akan Lekti, dia mengayunkan pedang dan memotong peluru tersebut. Dia tahu Lekti dan Riko telah mencoba bekerja sama, tetapi masalah dengan Riko adalah dia tidak memiliki rasa kebersamaan. Bagi Riko, dirinya adalah dewi, sedangkan orang lain hanya orang biasa yang bisa digunakan. Kanata akhirnya mengerti sifat Riko. Sementara itu orang ini masih tersesat di kegelapan. 3 gadis itu kembali dan mengeluhkan hari mereka. Kanata menyimpulkan bahwa Sora adalah orang yang mudah marah dan tidak memperhatikan sekitarnya. Lekti terlalu pemalu untuk menghadapi musuh meskipun memiliki keterampilan, dan Riko adalah kebalikan dari Lekti, tetapi memiliki kebiasaan mengisolasi dirinya dari tim. Dia ingin mencoba menyatukan 3 bagian yang terpisah ini. Saat Kanata memikirkan latihan untuk besok, dia secara tidak sengaja masuk ke ruang ganti mereka, sehingga ketiganya mengarahkan senjata ke arahnya. Keesokan harinya, Kanata mengumumkan bahwa dia telah menyiapkan latihan khusus, tetapi Riko tidak ingin berpartisipasi dan pergi. Kanata membiarkan dia pergi dan bertanya kepada 2 orang lainnya apakah mereka siap. Lekti kemudian dibawa ke toko pakaian oleh Kanata untuk membeli seragam pelayan. Dia mengatakan ini penting untuk latihannya. Lekti harus mengenakan seragam itu dan membagikan selebaran. Ketika dia berdiri di tengah sekolah, sifat pemalunya membuatnya tidak berani mengajak orang untuk mengambil selebaran, membuat gadis-gadis lain menganggapnya aneh. Namun, beberapa anak laki-laki melihatnya dan penasaran karena belum pernah melihat pelayan di jalan sejak invasi. Mereka mendekatinya, membuat Lekti terkejut dan menjatuhkan semua selebaran. Setelah mengumpulkan keberanian, dia mengundang mereka ke restoran di selebaran itu. Ketiga anak laki-laki itu memang ingin makan, jadi mereka berterima kasih padanya. Lekti merasa telah membuat kemajuan. Sora, di sisi lain, ditugaskan untuk menemukan kelemahan Riko. Dia tidak suka tugas ini, tetapi Kanata menutup mulutnya karena Riko sedang lewat. Setelah itu, Sora meminta Kanata untuk melepaskan tangannya dari dada, membuatnya merasa diremehkan. Riko kemudian menyadari Sora mengikutinya dan menuduhnya menyukai dirinya. Riko mengatakan ada urusan dan harus pergi belanja, dan Sora memutuskan untuk ikut. Kanata kembali bertemu dengan Lekti, yang telah menyelesaikan tugasnya dan merasa lebih berani. Kanata memintanya untuk bekerja di restoran itu, kemudian pergi sebelum Lekti sempat menolak. Saat bekerja, Lekti mengalami kesulitan melayani pelanggan, tetapi seorang pemuda yang melihat usahanya memberikan kata-kata semangat, mengatakan untuk percaya pada pelatihnya dan belajar dari temannya. Lekti terinspirasi dan mulai bekerja dengan lebih antusias. Sementara itu, Sora menemukan bahwa Riko suka buku filsafat dan boneka lucu. Sora merasa itu bukan kelemahan, tetapi Kanata menganggap itu sebagai kemajuan. Dia memberi keduanya es krim sebagai penghargaan. Malam itu, wakil dekan bertanya kepada Kanata tentang penemuannya. Kanata melihat potensi besar di Sora, tetapi dia kurang berbakat dalam seni pedang. Kanata menyarankan Sora untuk menggunakan senjata api agar bisa memanfaatkan kekuatan magisnya, tetapi Sora menolak karena ingin mewarisi teknik ibunya. Kanata merasa bingung karena Sora ngotot mempertahankan seni pedang, meskipun itu menghambat kemajuannya. Lekti tetap bekerja sebagai pelayan dan bertemu lagi dengan pemuda yang memberinya nasihat. Dia melihat bahwa Kanata masih melatih Lekti dengan cara ini. Lekti bertemu Riko lagi dan meminta bantuan, tetapi Riko menolak. Lekti kemudian berpikir untuk meminta bantuan Kanata. Riko terkejut melihat Lekti yang sekarang lebih berani berbicara. Di tempat lain, seorang guru sedang mempersiapkan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yuri, gadis yang ditabrak sebelumnya. Dia melihat Yuri mengikuti Kanata dan menyadari bahwa Kanata tidak melatih timnya dengan serius, membuatnya terkejut.
Kanata pergi ke restoran tempat Sora bekerja dan melihat bahwa restoran itu milik ayahnya. Sora marah melihat Kanata dan berhenti bekerja. Ayahnya meminta maaf karena keluarga mereka tidak rukun. Kanata menikmati makanan di restoran itu dan bertanya mengapa Sora begitu terobsesi dengan seni pedang. Senjata pedang dan pistol itu memang kuat, katanya, bahwa Sora dulunya adalah seorang penyihir pedang dan pistol. Namun, suatu hari ketika sedang menjalankan misi, ia tidak pernah kembali. Orang biasa seperti ayahnya mulai kehilangan ingatan tentang istri mereka, tetapi Sora tetap terobsesi dengan pedang dan pistol karena tidak ingin melupakan ibunya. Dia terus berlatih untuk menjadi lebih mahir. Ketika ibunya pulang dari misi, Sora sangat gembira. Ibunya sering memainkan permainan dengan melemparnya ke udara untuk mencoba sensasi yang mendebarkan dan kemudian menangkapnya dalam pelukan ayahnya. Saat di rumah, ibunya sangat canggung dalam segala pekerjaan rumah tangga. Makanan yang bisa dimasak hanya steak, mencuci pakaian membuat air meluap, dan menyapu rumah dengan sihirnya malah membuat lubang besar di lantai. Kemudian, ia dipanggil untuk bertempur. Sora merasa sedih karena ibunya baru saja kembali, tetapi akhirnya ia membiarkannya pergi. Pada malam hari, ibunya kembali dari pertempuran dan mengajaknya terbang di atas kota yang sedang ia lindungi. Keduanya terbang secara ilegal dan dikejar oleh pengawal kota hingga harus lari. Keesokan harinya, ibunya pergi bertempur lagi. Sora berlatih sepanjang hari, tetapi ibunya tidak kembali. Ia bertanya pada ayahnya, tetapi ayahnya tidak lagi mengingat siapa ibunya. Sora tidak percaya dan bertanya kepada semua orang. Namun tidak ada yang mengingat ibunya hingga bertemu penyihir lain yang mengembalikan pedang dan pistol milik ibunya dan meminta maaf karena telah membuat ibunya terjebak dalam bahaya. Sora memutuskan untuk menjadi penyihir pedang dan pistol seperti ibunya. Meskipun berlatih keras, ia tidak banyak berkembang. Kanata kemudian muncul dan mulai menjelaskan segalanya padanya. Mereka pergi ke bukit pemakaman para penyihir, dan Kanata mengatakan bahwa Sora harus meninggalkan pedang untuk menjadi lebih kuat. Ibunya tidak pernah berharap Sora menjadi seperti dirinya, hanya berharap ia kuat dan aman. Ayahnya sangat khawatir jika suatu hari Sora juga pergi dan ia akan melupakan putrinya seperti melupakan istrinya. Kanata melatih Sora agar tidak mati sia-sia di medan perang. Namun, Sora bertekad tinggi untuk menjadi lebih hebat dari ibunya, berharap dengan itu orang-orang akan mengingat ibunya. Kanata merasa tertarik dan memutuskan untuk melatihnya menjadi penyihir pedang dan pistol, tetapi jalannya akan sangat sulit sehingga Sora harus bersiap secara mental. Keesokan harinya, saat berlatih bersama Lekti, Sora berterima kasih karena Kanata memahami dirinya. Riko semakin tertarik pada Kanata. Suatu hari saat Kanata berada di restoran bersama para pemuda dan memberi nasihat kepada Lekti, banyak orang menjauh karena menganggapnya sebagai pengkhianat. Yuri kemudian datang dan menyadari bahwa tim Kanata akan menghadapi tim dengan perkembangan tercepat. Kanata tetap percaya timnya akan menang, meskipun Yuri hanya berharap Kanata tidak hanya pandai bicara. Riko kemudian bergabung dan mengatakan bahwa dirinya baru saja melihat seorang dewi di cermin, mengacu pada dirinya sendiri. Awalnya, ia tidak berniat berlatih bersama Kanata, tetapi Kanata membiarkanmu melakukan apapun asal datang saat pertandingan. Sora dan Lekti kemudian mengalami kelelahan karena latihan Kanata yang berat. Kanata mengajak mereka makan es krim, tetapi Sora menolak dan membawa Lekti bertemu Riko. Sora langsung meminta Riko untuk berlatih bersama mereka, meskipun Riko menolak karena merasa tidak perlu berlatih. Kanata datang dan bertanya apa yang terjadi. Seorang pemimpin mengabarkan bahwa tim mereka diserang oleh Chimera dan harus segera membasminya untuk mencegah serangan ke kota. Kanata mendengar semua ini dan mengakui bahwa kalah memang tidak menyenangkan, tetapi ia tidak berniat membuat timnya kalah. Ia akan menjadikan Sora kunci kemenangan. Keesokan harinya, guru mereka diam-diam mengamati Yuri berlatih. Riko kebetulan lewat dan mengira guru itu mengganggu Yuri, sehingga ia berdiri memberi kesempatan untuk melihat, tetapi guru itu lari. Kanata melatih Sora dengan jurus terkenal yang menembakkan peluru besar yang meledak di area luas. Sora mulai bisa melakukannya meski membuat tubuhnya kehabisan energi. Kanata membatasi latihan ini 3 kali sehari. Untuk Lekti, Kanata lebih fokus pada membangun kepercayaan diri karena teknik pedang ganda keluarga Lekti sudah sangat baik. Kanata kemudian membiarkan Lekti melawannya dengan semua yang ia miliki. Meskipun belum bisa memukul Kanata, Lekti mulai percaya diri. Kanata kemudian melatih kedua gadis itu dan beralih ke Riko. Ia tahu bahwa Riko menggunakan kacamata untuk meningkatkan penglihatan dan kemampuan analisisnya. Kanata menjelaskan bahwa jurus yang diajarkan ke Sora memiliki kelemahan dan membutuhkan seorang pelindung serta seorang penyerang. Riko pada awalnya merasa Kanata tidak berniat mengajarinya, tetapi Kanata fokus pada 2 gadis lain agar bisa menyusul Riko. Kanata menjelaskan bahwa tim membutuhkan Riko sebagai pembuat strategi. Keesokan harinya, Riko datang lebih awal untuk berlatih bersama Sora dan Lekti.
Kanata merasa bahwa tim sudah lengkap dan mereka menuju arena pertandingan. Lawan mereka merasa pasti menang, tetapi Kanata yakin timnya akan membalikkan keadaan. Namun, sebelum pertandingan dimulai, ada peringatan darurat bahwa segerombolan monster mendekati pulau. Seluruh pulau beralih ke mode darurat dan menutup kubahnya. Tim Kanata membantu evakuasi warga. Lekti kembali dengan seorang anak yang tersesat dan ingin membawanya ke tempat perlindungan, tetapi sudah terlambat. Di luar, Chloe bersama Lyot dan Yuri bertarung melawan monster. Mereka menemukan sekelompok monster yang berhasil masuk ke pulau. Sora mencoba menggunakan jurus yang diajarkan Kanata dan menghancurkan sebagian kota, termasuk toko ayahnya. Jumlah monster semakin banyak. Tim Kanata berhasil mengantar anak itu ke tempat aman. Pemimpin tim menemukan Chimera yang memimpin monster dan mengirim tim untuk mengalahkannya, tetapi arah monster tidak berubah. Rico menggunakan kekuatan penglihatannya dan menemukan banyak monster di lubang di kubah. Tim Kanata menuju ke sana, sementara Chloe menahan dua rekannya untuk bertahan. Kanata dikenal sebagai pengkhianat karena kabur lebih dulu, tetapi sebenarnya ia selalu menjaga timnya. Kanata yang khawatir tentang orang-orang itu, membawa 3 gadis itu dan bertanya apakah mereka siap menghadapi Chimera. Mereka semua khawatir karena tidak memiliki pengalaman bertarung sebenarnya. Namun, apa yang diajarkan kepada mereka adalah hal-hal yang membantu mereka bertahan hidup. Mereka semua memilih untuk mempercayai Kanata sebagai pembimbing mereka dan mengikuti arahan Kanata. Lekti kemudian menggunakan pedang ganda untuk maju sebagai pelopor, sementara Rico berada di belakang menembak, dan Sora mencari posisi terbaik untuk melancarkan serangan artileri agar bisa menjatuhkan sebanyak mungkin musuh. Setelah itu, dia menembakkan 2 kali berturut-turut dan berhasil menjatuhkan cukup banyak musuh. Kemudian mendukung Sora saat dia kehilangan konsentrasi, sehingga Sora bisa mengumpulkan energi besar dan menghabisi hampir semua musuh di lubang itu. Namun, tepat saat itu, sebuah peluru ditembakkan langsung ke arah Sora. Kanata bergegas menahan peluru itu untuknya. Saat itu, seekor serangga muncul, lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya, mulai menghancurkan sekitar, membuat Lekti dan Rico tidak bisa bertarung lagi. Kanata tahu bahwa monster itu tampaknya mengincarnya, jadi dia memberitahu Sora agar tidak meniru apa yang akan dia lakukan. Kanata kemudian mengaktifkan kekuatan sebenarnya dan melesat dengan kecepatan luar biasa, menghindari setiap tembakan dari monster itu dan berhasil mendekati dan menyerangnya. Namun, monster itu masih berniat menembak lebih banyak lagi, jadi Kanata menggunakan teknik artileri yang dia ajarkan kepada Sora, tetapi dengan kekuatan aslinya yang jauh lebih besar daripada yang dilancarkan Sora sebelumnya. Tembakan Kanata sepenuhnya mendorong monster itu keluar dari pulau dan menciptakan ledakan energi besar. Kanata kemudian kehabisan tenaga dan jatuh. Setelah itu, monster-monster lainnya mundur, dan Chloe tahu bahwa Kanata telah berhasil. Sang guru, yang khawatir tentang Yuri, bergegas mencarinya ketika mata monster yang dipotong oleh Kanata jatuh. Kanata kemudian sadar kembali dan percaya bahwa 3 gadis itu siap untuk pertempuran. Dia kemudian membalut lengannya dan menuju ke arena. Di sana, dia bertemu Yuri dan memberitahunya bahwa timnya siap dan sangat kuat. Namun, setelah bertarung, timnya kalah telak, membuat Yuri bingung tentang apa yang dimaksud dengan kekuatan yang disebut Kanata. Kanata merasa bahwa rencana manusia memang tidak bisa diprediksi oleh takdir. Saat itu, pemimpin tim menemui kepala pengawas untuk mengajukan permohonan. Dia ingin para muridnya mendapatkan pengalaman bertarung nyata daripada terus berlatih tanpa manfaat praktis. Maka, sebuah turnamen akan segera diselenggarakan. Beberapa hari kemudian, kelompok Kanata kembali ke keadaan buntu karena ketiga gadis itu tidak mau bekerja sama meskipun bertarung dengan monster palsu. Sementara itu, pemimpin tim melihat kelompok Kanata tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Kemenangan melawan Chimera sebelumnya tidak diakui karena tidak ada saksi mata, sehingga pengumuman tanpa bukti akan dianggap memihak. Selain itu, tim mereka menghadapi risiko dibubarkan karena merusak properti umum. Kanata melihat situasi buntu dan tahu bahwa mereka harus segera maju ke langkah berikutnya. Yuri setuju dengan pembubaran tim Kanata, dan meminta Chloe memanggil Kanata nanti. Ketiga gadis itu merasa kesal karena tidak ada yang mengakui keberhasilan mereka, tetapi Kanata tidak marah karena tidak ada yang melihat mereka bertarung. Namun, sekarang dia ingin fokus pada masalah baru, yaitu turnamen yang akan datang. Pemenang turnamen akan naik 2 tingkat peringkat dan menerima peralatan dari Alchemy Department serta mendapatkan makan gratis selama setahun di semua restoran di pulau itu. Semua orang kemudian bermimpi untuk menang. Lekti ingin dipuji oleh Kanata, Rico ingin mendapat perhatian, dan Sora ingin menjadi kapten tim yang sebenarnya. Tiba-tiba, Kanata dipanggil ke kantor pemimpin tim. Dia diberitahu bahwa dia akan dipecat karena tidak berhasil mengangkat timnya. Namun, dia mengatakan bahwa dia sedang mempersiapkan kemenangan besar.
Pemimpin tim tidak percaya dan berpikir bahwa rencananya tidak akan berhasil. Meskipun demikian, sebagai seorang penjudi, dia mengabaikan komentar tersebut dan fokus untuk membuktikan kepada 3 gadis itu. Meski pemimpin tim mengampuni kali ini, seluruh sekolah masih tidak akan mengakui timnya. Kanata mengatakan bahwa jika mereka memenangkan turnamen, sekolah akan mengakui mereka, bukan? Pemimpin tim setuju memberikan satu kesempatan lagi. Jika kalah, tim mereka akan dibubarkan. Ketiga gadis mendengar tentang kemungkinan pembubaran tim dan meminta Kanata untuk menjelaskan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengajak mereka kembali ke kelas. Kanata memberitahu mereka bahwa jika masih ingin melanjutkan tujuan mereka hanya perlu memenangkan turnamen. Dia tidak ingin mereka terlalu serius karena itu hanya akan menambah tekanan. Dalam turnamen ini, semua tim berada di posisi yang sama, poin dari pertandingan peringkat tidak akan membantu. Kanata menyuruh mereka untuk bersiap karena besok ada latihan baru dan pembagian pasangan. Sementara itu, kelompok pemimpin tim pergi ke sebuah laboratorium penelitian monster. Di sana, mereka melihat para ilmuwan bekerja. Sang guru menemui mereka dan tahu semua orang dalam tim, terutama Yuri, karena kejadian sebelumnya. Guru tersebut ingin mengembalikan sapu tangan Yuri, tetapi pemimpin tim memintanya fokus pada tugas. Mereka menemukan bahwa mata Chimera yang dikalahkan Kanata telah dibawa ke sini, dan mereka berhasil merekonstruksi Chimera tersebut yang lebih besar dari yang pernah mereka lawan. Yang penting adalah, ketika mereka memotong bagian mata, ia langsung beregenerasi. Para ilmuwan akan mencoba menggunakan ini untuk menemukan formula obat pemulihan cepat. Setelah itu, mereka pulang, dan guru tersebut senang bisa bertemu kembali dengan Yuri. Pemimpin tim menjelaskan bahwa musuh terus berevolusi, dan mereka akan kekurangan tenaga ahli jika proses pelatihan terus lambat. Saat pulang, Yuri mencium bau yang tidak enak dari tempat itu, dan pemimpin tim meminta bantuannya untuk sesuatu. Keesokan harinya, semua tim berkumpul di gym untuk undian pertandingan. Tim yang kurang beruntung harus melawan tim kuat. Tim Kanata mengirim Sora untuk undian dan dia beruntung mendapatkan tim yang seimbang. Semua berpikir pertandingan ini akan mudah dan mereka tidak akan dibubarkan. Kanata bertemu lagi dengan Yuri yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih tim peringkat A. Kanata bertaruh dan mengatur pertandingan final melawan tim Yuri. Jika Yuri kalah, dia harus bergabung dengan tim Kanata meskipun kemungkinan dia kalah sangat kecil. Kanata memberitahu timnya bahwa mereka harus menang seluruh turnamen untuk tidak dibubarkan. Dulu, saat Kanata, Chloe, dan Liot masih satu tim, mereka pernah berpartisipasi dalam pertandingan peringkat. Yuri menyaksikan dan meragukan kemampuan tim D seperti mereka melawan tim A. Kanata sengaja memberi kesempatan tim A untuk unggul, lalu menyerang balik dari belakang. Namun, saat bertarung, sebuah anak panah terbang ke arah Yuri, dan Kanata menyelamatkannya sebelum menyelesaikan pertandingan. Tim Yuri saat ini membahas tentang pembunuh yang baru-baru ini muncul, dan mereka harus sering berpatroli. Kanata mendengar ini dari atas pohon dan melompat turun. Yuri marah karena Kanata menguping, tetapi timnya malah mengolok-oloknya, membuat Yuri kesal dan pergi. Kanata tahu Yuri sudah berniat meminta izin kepada kepala regu untuk melatih tim kelas E seperti Kanata karena dia tahu Yuri adalah orang yang sangat bebas dan bertanggung jawab. Dia ingin mencapai posisi yang setara dengan ketiga orang itu, jadi dia akan berusaha mencari pertandingan yang adil. Setelah itu, Kanata melatih 3 gadis di timnya, tetapi situasinya masih kacau. Selain itu, dia memaksa mereka untuk bertarung. Tetapi, perubahan posisi dalam tim adalah membuat Gia menjadi penyerang utama, sedangkan Lekti mundur ke belakang untuk mendukung. Riko telah melihat strategi penataan baru ini. Maka dari itu, dia mengeluarkan senjata dan meminta Chloe untuk bergerak ke sisi kiri untuk menghadapi musuh yang datang, sementara dia dan Lekti menyerang di sisi kanan. Sora mengikuti perintah dan bergerak maju. Lekti merasa bersalah karena dirinya tidak berguna untuk bertarung seperti Sora, tetapi Riko sebenarnya hanya sedang memancing Sora untuk pergi ke sisi itu dan tidak bermaksud merendahkan Lekti. Pada saat itu, tim Yuri juga datang untuk berlatih. Mereka mengatur formasi tim dengan lebih rapi. Ketika 2 orang bertarung dalam jarak dekat, mereka maju sebagai penyerang utama dan menciptakan ruang untuk penembak di belakang. Mereka bertarung dengan sangat terorganisir, membuat tim Kanata sedikit kehilangan semangat. Tetapi Kanata tidak mempedulikannya dan hanya berpikir bahwa begitu ketiga gadis itu melihat satu sama lain sebagai satu tim, jawaban untuk kemenangan akan muncul. Sore itu, Kanata memberi hadiah kepada Riko karena dia satu-satunya yang memenuhi target hari ini. Dia memijat bahunya dan mengatakan bahwa dia telah melihat satu hal baik dari dirinya, yaitu dia sangat peduli pada 2 orang lainnya dan selalu membuat keputusan yang tepat. Seandainya 2 orang lainnya juga mengetahui sisi baik ini dari dirinya, itu akan lebih baik. Saat pulang, Kanata secara tidak sengaja bertemu dengan Yuri.
Keduanya memiliki hal yang perlu dibicarakan, jadi mereka berjalan bersama. Chloe melihat mereka berjalan bersama dan memutuskan untuk mengikutinya. Mereka sampai di sebuah kafe, Kanata memesan kopi hitam, dan Yuri mengikuti dengan memesan yang sama. Tetapi kemudian dia menambahkan banyak susu dan gula, yang membuat Kanata kecewa. Di meja sebelah, ketiga gadis itu tidak tahu apa yang terjadi antara Kanata dan Yuri. Mungkin mereka berdua sedang berkencan. Sora terkejut mendengarnya dan memutuskan untuk menguping. Kanata kemudian bertanya kepada Yuri mengapa dia memanggilnya ke sini. Tetapi dia ingin Kanata berbicara terlebih dahulu. Kanata membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa Yuri hanya menyukai orang yang lebih kuat darinya. Kanata mengira dia tahu siapa orang yang lebih kuat dari Yuri yang dia sukai. Yuri berpikir bahwa Kanata akan menyebutkan namanya. Tetapi Kanata menyebutkan nama Chloe. Dia mengira Yuri adalah tipe yang menyukai perempuan, jadi dia tidak ingin menghakiminya. Namun, Yuri marah dan berdiri, mengatakan bahwa Kanata tidak boleh terus menjadi pembimbing bagi kelompok yang gagal itu karena itu akan menyia-nyiakan bakat alami Kanata. Tetapi Kanata mengatakan bahwa dia dan Chloe dulu juga pernah menjadi orang-orang yang gagal seperti kelompoknya sekarang dan lihatlah sekarang. Dia percaya kelompoknya memiliki bakat dan akan membantunya mengembangkannya. Yuri kemudian pergi dan membayar 2 cangkir kopi karena dia yang mengundang. Jadi, Kanata membayar meja B di sebelahnya. Tentu saja dia sadar bahwa ketiga gadis itu mengikuti mereka sejak dari gerbang sekolah. Di sisi kepala regu, serangkaian serangan terhadap siswa laki-laki terus terjadi dan kesamaan di antara mereka adalah mereka semua menggunakan senjata tajam. Korban pertama adalah dari kelas E, kedua dari kelas D, dan baru-baru ini dari kelas C, jadi korban berikutnya mungkin dari kelas B. Saat mereka berbicara, seorang siswa laki-laki dikejar oleh seorang pembunuh bayaran. Dia tidak punya jalan keluar dan berbalik untuk bertarung. Tetapi pembunuh itu terlalu kuat. Dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa setara dengan Yuri, dan ternyata dia adalah guru itu. Keesokan paginya, Lekti bangun lebih awal untuk berlari. Dia bertemu Kanata yang juga sedang berlari, dan mereka duduk dan berbicara. Dia tahu bahwa Kanata sengaja mengubah posisi mereka agar mereka terbiasa, tetapi kenyataannya tidak cocok sebagai penyerang utama, dan dia tidak cocok untuk posisi pendukung. Kanata merasa baik bahwa dia menyadarinya, yang berarti dia hampir menemukan apa yang Kanata rencanakan. Setelah itu, Kanata meminta Lekti untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Semua orang di sana berterima kasih kepada Kanata karena dia telah membantu strategi bisnis mereka. Dia ingin Lekti fokus karena jam makan siang adalah waktu yang sibuk. Setelah itu, dia mulai mengambil pesanan, dan saat melihat keseluruhan, dia melihat semua orang bekerja dengan sangat profesional. Sekarang dia tidak perlu banyak bergerak karena ada orang lain yang mengambil alih tugasnya. Saat keluar untuk melayani pelanggan, dia tersandung, dan seorang pelayan menyarankan Lekti untuk lebih memperhatikan sekelilingnya. Saat keluar lagi, dia mulai mengamati dan menerima pesanan segera setelah seseorang mengangkat tangan. Kanata yang duduk dekat situ melihat hasil yang lebih baik. Saat latihan, Sora masih sangat lemah sebagai penyerang utama, membuat Riko frustrasi dan tidak mau mendukung. Lekti menyadari bahwa posisi pendukung cukup sepi, jadi Kanata datang dan bertanya apakah dia sudah menemukan sesuatu saat berada di posisi itu. Dia sekarang menyadari bahwa di posisi pendukung, ada ruang untuk melihat seluruh situasi dan memberikan saran serta pengingat kepada yang di depan. Sebelumnya dia hanya fokus sebagai penyerang utama dan hanya melihat ke depan. Jadi sekarang dia punya kesempatan untuk melihat lebih luas. Setelah itu, dia memberitahu Sora cara bertindak sebagai penyerang utama, yaitu menerobos formasi musuh. Dia juga menyadari bagaimana perasaan Riko setiap kali berdiri di belakang, jadi Riko merendahkan diri dan membantu Sora mengacaukan musuh yang lolos. Lekti berada di belakang untuk menyelesaikan sisanya. Inilah yang diinginkan Kanata dan dia menyatakan bahwa Lekti telah lulus. Keesokan harinya, Kanata bertemu lagi dengan Chloe dan melihat dia terlihat kurang tidur akhir-akhir ini. Chloe mengatakan bahwa dia harus berpatroli untuk kasus pembunuh bayaran itu dan belum tidur sama sekali. Mereka belum mengetahui identitasnya, tetapi hanya tahu bahwa dia menargetkan siswa yang menggunakan senjata jarak dekat. Chloe meminta Kanata untuk merahasiakan ini agar tidak menyebabkan kekacauan. Sha kemudian datang dan merasa bahwa dia masih belum mengerti apa yang Kanata coba ajarkan. Sementara Riko dan Lekti sudah membuat kemajuan dan belajar sesuatu, dia malah tertinggal. Dia ingin menjadi lebih kuat, jadi Kanata memahaminya dan meminta dia untuk mengumpulkan semua orang di ruang kelas. Chloe menyadari bahwa Kanata tampak bahagia seperti saat dia membimbing Yuri dulu. Dia kemudian membawa 3 gadis itu ke gudang tua dan memberitahu mereka bahwa mereka akan tinggal di sini sampai acara besar. Dia ingin mereka membersihkan tempat ini. Seja dan Lekti mulai membersihkan, tetapi Riko tidak suka tempat yang kotor, jadi dia pergi. Saat itu, Kanata bertemu lagi dengan Yuri.
Dia ingin duduk dan berbicara sebentar. Dia ingin tahu mengapa Yuri beralih ke menggunakan pedang padahal dia sangat baik menggunakan tombak. Dulu, Kanata menyarankan dia beralih ke tombak karena dia sering mundur, yang merupakan kelemahan fatal bagi pengguna pedang, tetapi berbeda dengan pengguna tombak. Namun, Kanata hanya menyarankan, selebihnya adalah hak Yuri untuk memilih. Yuri sudah sangat terkesan, jadi Kanata hampir tidak perlu mengajarkan apa-apa, hanya beberapa hal kecil dan semangat pantang menyerah. Yuri tidak tahu mengapa Kanata terus membantunya, maka Kanata mengatakan bahwa dia sangat penting baginya. Tiba-tiba, pembunuh bayaran itu muncul. Yuri mengeluarkan pedangnya dan maju untuk bertarung. Dia menyadari bahwa ini adalah seseorang yang tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tetapi dia sangat cepat, membuat Yuri membuat kesalahan dengan mundur. Pembunuh itu melancarkan serangan yang membuat Yuri terlempar. Dia menunggu Yuri bangkit, kemudian berlari mengelilinginya untuk menyerang secara tiba-tiba, tetapi Yuri dengan cepat membaca gerakannya dan menjatuhkan pedangnya. Namun, pembunuh itu tiba-tiba melancarkan serangan angin yang terus-menerus, membuat Yuri tidak bisa menangkis semuanya dan terluka. Saat itulah Kanata masuk untuk menyelamatkan Yuri. Pembunuh itu marah karena Kanata terus menghalanginya. Kanata cukup cepat untuk menangkis semua serangan angin dan cukup cepat untuk mengikuti kecepatannya. Kanata menyerang tangan pembunuh itu dan mengatakan bahwa seseorang yang hanya memiliki sedikit kecepatan tetapi berlagak sombong tidak akan menang. Pembunuh itu kemudian memutuskan untuk melindungi diri tetapi juga menyempatkan diri untuk memukul Yuri. Guru itu kemudian pergi dengan marah, dan mata monster tiba-tiba memanggilnya untuk menerima kekuatan darinya. Ketiga gadis di tim Kanata saat itu sudah selesai membersihkan ruangan. Dia lari pergi untuk sementara menghindari Yuri, kemudian meminjam pakaian dari ketiganya dan bertanya alasan mereka bersama-sama. Ketiganya setuju dan juga ingin bertanya kepada Kanata. Yuri mengingat kembali bahwa sebelumnya Kanata sering memintanya melakukan hal-hal aneh seperti ini. Riko tahu pasti bahwa Yuri dan Kanata memiliki hubungan tertentu. Kanata kemudian kembali dan membawa sebuah gantungan kunci untuk diberikan kepada Yuri sebagai pengganti keberuntungan. Dia ingin saat Yuri menghadapi masalah, dia bisa melihat gantungan kunci itu dan mengingat ajarannya. Akhirnya, dia bertanya alasan mengapa Kanata meminta mereka untuk bersama-sama. Tetapi Kanata melarangnya memotong pembicaraan. Melihat Kanata bahagia bersama ketiga gadis itu, Yuri mengingat saat mereka semua masih tinggal bersama. Sebelum pergi, Yuri mengatakan bahwa ia tidak akan bersikap lunak meskipun mereka bersyukur atas bantuannya hari ini jika mereka bertemu di final. Setelah itu, Yuri pergi dan ketiga gadis itu merasa sedikit khawatir tentang kata-kata Yuri, tetapi Riko menyarankan untuk makan dulu sebelum memikirkan hal lainnya. Lekti yang bisa memasak beberapa hidangan kemudian turun ke dapur untuk memasak mie. Riko mengolok-olok Sora karena dia dibesarkan di sebuah kafe tapi tidak bisa memasak apapun. Namun, mereka semua menemukan bahwa Lekti memasak dengan cukup baik, dan Riko menggunakan saus khusus buatannya sendiri yang membuat mie tersebut semakin lezat. Sora merasa dirinya adalah yang paling tidak berguna di antara mereka. Keesokan harinya, ketiga gadis itu bangun terlambat dan harus bergegas ke sekolah. Saat latihan, Sora tetap menjadi yang paling lemah di tim, dan ia terluka saat memasak. Saat Riko berbicara tentang strategi, Sora tidak mengerti apapun. Tidak lama kemudian, turnamen resmi dimulai. Hari pertama adalah babak penyisihan, dan besok giliran tim Kanata. Kanata ingin ketiga gadis itu pulang dan berlatih lagi. Malam itu, air panas di kamar mereka tiba-tiba mati, jadi Riko membawa mereka untuk memeriksa dan menemukan bahwa mesin uap rusak. Sora merasa familiar dengan mesin tersebut dan yakin bisa memperbaikinya. Dia menggunakan sihirnya untuk membuat mesin berfungsi kembali, tapi Riko memberitahu bahwa cara suara terlalu tergesa-gesa dan mesin itu hanya akan berfungsi sebentar sebelum rusak lebih parah. Karena tidak ada cukup air panas untuk mandi satu persatu, ketiga gadis itu mandi bersama. Di saat mandi, Sore merasa dirinya tertinggal jauh dibandingkan yang lain dan keluar. Dia merasa bersalah karena baru saja marah kepada kedua temannya, tetapi dia memang merasa dirinya yang paling lemah. Keesokan harinya sebelum bertanding, Kanata memberi Sora beberapa nasihat, menyarankan agar dia kadang-kadang santai dan mengamati sekitarnya untuk melihat hal-hal yang dilewatkan. Saat pertandingan akan dimulai, Kanata meminta Sora turun ke lapangan. Ketiganya bertemu lagi dengan tim yang pernah mengalahkan mereka sebelumnya. Tim lawan merasa ini akan menjadi kemenangan mudah dan sudah merencanakan perayaan. Pemimpin tim lawan yakin ini adalah akhir bagi Kanata, tetapi Chloe percaya bahwa Kanata selalu menyimpan strategi terbaik untuk saat terakhir. Sora segera maju dengan serangan meriam, tetapi serangan itu berhasil dihindari oleh lawan. Tim lawan lalu menyerang balik dan membuat Sora mundur. Lekti dan Riko maju dan mencoba menahan lawan di satu tempat. Tim lawan yakin bahwa jika mereka mengalahkan Sera, timnya akan runtuh. Namun,
Lekti dan Riko tidak membiarkan mereka mendekat. Sora teringat nasihat Kanata dan mengamati kembali. Dia melihat bagaimana Lekti dan Riko sering saling percaya satu sama lain. Kanata sengaja membuat mereka tinggal bersama agar bisa saling memahami. Sora menyadari bahwa yang perlu dia lakukan adalah mempercayai dan bergantung pada teman-temannya. Lekti dan Riko berhasil menahan 3 lawan di satu tempat. Sora mengisi energi untuk serangan meriam terkuatnya dan menambahkannya ke arah tim lawan, berhasil menghancurkan mereka. Kanata mengakui bahwa Sora kini telah menjadi bagian dari tim yang solid dan mereka berhasil mengakhiri kekalahan beruntun untuk meraih puncak. Yuri menyadari kemajuan yang dicapai oleh tim Kanata dan yakin bahwa pertemuan mereka di final bukan hanya omong kosong. Seorang guru yang jahat mencoba meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan mata iblis. Setelah kemenangan pertama, tim Kanata memenangkan 2 pertandingan lagi dan masuk ke perempat final. Pemimpin tim lawan menganggap ini hanya keberuntungan. Namun, mereka terus maju ke semifinal dan membuat pemimpin lawan kesal karena hampir kalah taruhan. Tim Kanata semakin senang karena hanya perlu memenangkan 1 atau 2 pertandingan lagi untuk mencapai puncak. Setelah memenangkan pertandingan semifinal, cerita tentang tim Kanata yang akan dibubarkan jika kalah diumumkan ke seluruh sekolah. Dengan cara ini, salah satu tim tidak bisa membalikkan keadaan jika kalah. Lekti sangat senang karena berhasil berubah sesuai dengan keinginannya berkat Kanata. Riko mengenang pertama kali bertemu Kanata, meskipun saat itu dia memanggil Kanata sebagai orang mesum. Namun, Kanata telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Sora menyadari bahwa dirinya sering terburu-buru dan marah tanpa alasan. Tetapi berkat Kanata, dia semakin dekat dengan impiannya menjadi penyihir seperti ibunya. Malam itu, ketiga gadis tersebut berlatih untuk pertandingan besok. Kanata berpikir mereka akan khawatir. Tetapi ternyata mereka semua sudah semakin kuat. Keesokan paginya, karena pertandingan final, Chloe dan Liot melakukan patroli ketat untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan mengganggu pertandingan. Ketika tim Kanata keluar ke lapangan, mereka melihat banyak penonton daripada biasanya. Namun, kebanyakan penonton mendukung Yuri, bukan tim Kanata yang diduga curang. Saat tim Yuri keluar, sorakan untuk mereka jauh lebih banyak. Tapi setidaknya, tim Kanata didukung oleh lawan pertama mereka, yang memberikan sedikit penghiburan. Pertandingan dimulai, Yuri menyarankan Kanata mundur sebelum membuat dirinya terlihat bodoh. Tetapi Kanata ingin Yuri bersiap-siap untuk bergabung dengan timnya. Tim Yuri segera membentuk formasi, memaksa Sora dan timnya untuk segera bertindak. Sora terbang dan menyerang lini belakang lawan, sementara Lekti dan gadis berpedang lawan maju ke garis depan untuk bertarung. Menyadari kemampuan Lekti yang tidak terlalu buruk, pemain tengah lawan menembakkan panah untuk mendukungnya. Lekti harus menghalau panah-panah tersebut, memberi kesempatan kepada gadis berpedang lawan untuk menyerang, tetapi Riko siap mendukung dari belakang. Pemimpin tim lawan yakin pertandingan ini akan berakhir cepat. Chloe di luar merasa bosan karena tidak bisa menonton pertandingan final, tetapi Liot memintanya untuk memeriksa area belakang karena tim keamanan tidak melaporkan apapun. Sora memancing lawan untuk mengejarnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengatur jebakan yang telah dipersiapkan oleh Riko. Tim lawan terpaksa menghindari jebakan itu, memberi kesempatan bagi Sora untuk menyerang dengan pedangnya. Namun, gadis lawan ternyata juga seorang ahli pedang dan bisa membaca gerakan Sera. Yuri yakin dia telah memahami semua strategi Kanata dan bersiap untuk mengakhiri pertandingan. Sora terus dikejar, sementara Yuri yakin tim Kanata hanya berlari-lari menghindar untuk membuat timnya lengah. Tetapi Sora terbang tinggi dan mengarahkan senjatanya ke tim Yuri. Semua orang mengira dia akan menggunakan serangan meriam, sehingga mereka berusaha mendekat untuk mencegahnya menembak. Namun, Sora tidak menggunakan meriam, melainkan menyerang dengan pedangnya untuk mengusir lawan. Kanata mengungkapkan bahwa Yuri telah terperangkap, strategi Sora sebelumnya hanya untuk membuat tim Yuri waspada terhadap serangan meriam. Kini, dengan pemimpin tim lawan yang kehilangan ketenangannya, formasi mereka hancur. Yuri tidak bisa menangkap kesempatan dari pemburu menjadi yang diburu. Sekarang, Sora benar-benar adalah pemburu dan sedang membuat marah seekor binatang buas. Sora kemudian terus mengintimidasi lawannya, dan kemudian dia melompat sekali lagi untuk mengatur ketiga anggota tim Yuri dalam satu barisan. Lawan berpikir bahwa dia menggunakan tipu muslihat seperti sebelumnya, jadi mereka tidak mendekat. Tapi sekarang, Sora benar-benar menggunakan meriam Kich dan menembak lurus, menjatuhkan seluruh tim Yuri. Semua orang terkejut ketika tim Kanata secara resmi melakukan comeback dan berhasil mendapatkan posisi teratas. Tapi saat ini juga, musuh tersebut menyerang ruang siaran. Dia menyalakan alarm untuk mengusir semua siswa keluar dari arena dan kemudian menghancurkan ruang siaran untuk mencari Yuri. Sha menyadari bahwa kekuatannya sangat mirip dengan yang dimiliki Kanata sebelumnya.
Iuri sekarang menyadari bahwa peneliti ini adalah orang yang sama dengan pembunuh yang mereka hadapi sebelumnya. Kanata baru saja mengetahui hal ini saat dia hendak menyerang Iuri, tetapi Kanata menghentikannya dan menendangnya pergi. Dia menarik Yuri untuk lari, tetapi musuh segera memotong jalan mereka, memaksa Kanata untuk membiarkan Yuri melarikan diri sementara dia menghadapi musuh tersebut. Kanata adalah target utama musuh ini, tetapi musuh tersebut melemparkan deretan kursi ke arah Kanata, memaksa Kanata untuk menghindar. Namun, sebatang besi menancap di kakinya. Musuh tersebut kemudian menghadang Yuri lagi. Yuri mengeluarkan pedangnya untuk menyerang, tetapi musuh dengan mudah menghancurkan pedangnya. Sora kemudian menembakkan satu tembakan untuk memaksa musuh mundur. Tetapi itu hanya membuat musuh semakin marah. Liot dan Chloe kemudian datang untuk membantu, memberi musuh kesempatan untuk menyerah. Tetapi musuh tersebut berubah menjadi monster. Kanata mengenali bentuk ini. Musuh menciptakan angin puyuh dan menangkap dirinya serta Yuri di dalamnya. Ketika dia hendak menangkap Yuri, dia menyadari bahwa Kanata dan 3 gadis lainnya masih ada di sana. Musuh kemudian meluncurkan serangan yang menjatuhkan ketiga gadis tersebut. Kanata marah karena seseorang berani menyentuh murid-muridnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di kakinya dan memotong lengan musuh. Namun, musuh tersebut juga bisa pulih. Musuh tahu bahwa Kanata memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya, tetapi Kanata hanya merasa kasihan karena musuh telah menyerah pada godaan kekuatan. Musuh berpikir bahwa jika manusia mengetahui bahwa Kanata mendapatkan kekuatannya dari monster, itu akan menjadi masalah besar. Kanata kemudian mencoba menyerang musuh dengan pisau, tetapi musuh menumbuhkan 2 lengan dari tubuhnya untuk menahan Kanata. Lekti kemudian datang untuk membebaskan Kanata, sementara 2 gadis lainnya menembak untuk membantu Yuri keluar dan memaksa monster tersebut mundur. Namun, musuh segera pulih dan mengubah lengannya menjadi pedang ular, menyerang Yuri. Kanata kemudian melindungi Yuri, tetapi dia tertusuk. Sora dan yang lainnya harus menyerang musuh agar dia tidak membunuh Kanata. Musuh memutuskan untuk mengajari mereka pelajaran. 2 gadis tersebut terus menyerang, dan Lekti menabrakkan kepala ke kepala musuh. Tetapi musuh terlalu kuat, dan pisaunya patah. Kanata meminta mereka untuk terus berpura-pura lemah agar musuh lengah. Musuh kemudian bertanya di mana Yuri dan menyerang mereka, tetapi mereka menghindar dan membiarkan Yuri menyerangnya dengan tombak. Musuh meremehkan serangan Yuri, tetapi tombak tersebut dirancang khusus untuk mengalahkan Chimera seperti dirinya. Musuh terjatuh, dan angin puyuh menghilang. Yuri ingin musuh tersebut menyadari kesalahannya dan menawarkan pengampunan. Namun, musuh tersebut menyerang Kanata seperti yang dia pikirkan. Yuri melempar tombaknya, membuat musuh terjatuh di depan Kanata. Kanata memberitahu musuh bahwa dia telah dikendalikan sejak awal. Baju zirah monster musuh pecah, tetapi peneliti di dalamnya masih hidup dan pingsan. Kanata pulih setelah pertempuran itu. Yuri merasa berterima kasih kepada Kanata karena menyelamatkan hidupnya dan mengalahkan monster tersebut. Namun, Kanata tidak mengambil kredit. Pemimpin regu akhirnya datang, tetapi Kanata meminta izin untuk beristirahat, dan ketiga gadis tersebut mengikutinya. Chloe melihat Kanata tetap seperti biasa, melakukan segalanya sendiri tanpa pernah menerima pujian. Liot juga tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Kanata. Insiden tersebut diubah menjadi laporan ledakan biasa, dan tim Kanata tidak mendapatkan promosi karena poin mereka digunakan untuk membersihkan catatan pelanggaran publik sebelumnya. Senjata mereka juga rusak dalam ledakan tersebut. Yang mereka miliki hanyalah trofi kemenangan, tetapi semua orang kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa setelah menang. Kanata memuji mereka atas usaha terbaik mereka, dan mengumumkan bahwa mereka akan mendapatkan anggota baru, yaitu Yuri. Yuri tidak suka disebut sebagai jenderal yang kalah, tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa dia kalah. Kanata kemudian bertanya apa yang Yuri bawa dalam kotak, dan ternyata itu adalah kue untuk merayakan kemenangan. Kanata ingin membuka kue itu, tetapi Yuri ingin melakukannya nanti secara pribadi. Namun, Kanata tetap membukanya dan menemukan pesan cinta di dalamnya. Kanata menggoda Yuri dengan bertanya apakah pesan itu untuk Riko, Sora, atau Lekti, membuat Yuri sangat malu dan lari. Peneliti itu kemudian sadar di rumah sakit dan menyesali perbuatannya. Tim Kanata semakin kuat di bawah kepemimpinan Kanata. Apa yang menunggu mereka di masa depan?